Bayangkan terbangun pagi hari dengan rasa sesak di dada, sulit bernapas, atau mendadak merasa pusing. Sensasi menakutkan ini sering menjadi tanda-tanda awal serangan jantung, kondisi yang kerap datang tanpa peringatan. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak dari kita tidak menyadari kondisi kesehatan jantung yang memburuk sampai mengalami kejadian kritis. Penyebab utama di balik serangan jantung adalah aterosklerosis, penumpukan plak di dalam arteri yang menghambat aliran darah ke jantung. Proses berbahaya ini biasanya tidak menunjukkan gejala apapun hingga mencapai tahap yang mengancam jiwa. Penelitian mengungkapkan bahwa hampir separuh orang dengan penyakit jantung tidak menyadari kondisinya sampai menghadapi serangan jantung. Sebelum kita membahas lebih jauh, tuliskan di kolom komentar sayuran apa yang paling sering kamu konsumsi untuk menjaga kesehatan jantungmu. Kabar baiknya, kita dapat melakukan tindakan pencegahan melalui pilihan makanan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 sayuran terbaik yang dikenal karena kemampuannya membersihkan arteri dan mencegah serangan jantung. Dengan memasukkan sayuran kaya nutrisi ini ke dalam menu harian, kita dapat membangun pertahanan yang kuat melawan penyakit jantung sekaligus meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. 1. Bawang putih. Bawang putih, dengan aroma tajam dan rasanya yang kuat, telah menjadi bahan utama dalam tradisi kuliner di seluruh dunia selama berabad-abad. Namun tahukah kamu, di balik perannya di dapur, umbi sederhana ini memiliki sejarah panjang terkait dengan penggunaan medis, terutama dalam menjaga kesehatan jantung. Masalah utama yang dihadapi jantung kita adalah penumpukan plak di pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Kedua kondisi ini secara perlahan merusak sistem kardiovaskular tanpa kita sadari, hingga tiba-tiba muncul sebagai serangan jantung. Perjalanan bawang putih sebagai pelindung jantung dimulai dengan senyawa bioaktifnya yang disebut allicin. Ketika bawang putih dihancurkan, terbentuk allicin yang melepaskan senyawa mengandung sulfur. Senyawa inilah yang memberikan manfaat kardiovaskular. Senyawa sulfur dalam bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan, yang sangat penting dalam melawan stres oksidatif, kontributor utama penyakit jantung. Stres oksidatif ini merusak sel-sel pembuluh darah, memicu peradangan, dan mempercepat pembentukan plak. Salah satu sifat menarik dari bawang putih adalah kemampuannya mengatur tekanan darah. Hipertensi, yang sering disebut sebagai pembunuh diam-diam, merupakan faktor risiko utama serangan jantung dan stroke. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara teratur dapat menurunkan tekanan darah yang signifikan. Efek ini karena kemampuan bawang putih menstimulasi produksi oksida nitrat, molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga memfasilitasi aliran darah yang lebih lancar. Pengelolaan kolesterol adalah bidang lain di mana bawang putih menunjukkan kehebatannya. Kadar kolesterol LDL yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko aterosklerosis, kondisi yang ditandai dengan penyempitan arteri. Bawang putih segar dapat ditambahkan ke berbagai hidangan, mulai dari salad hingga hidangan utama, memberikan cita rasa khas sekaligus manfaat kesehatan. Bagi mereka yang tidak menyukai rasanya, ekstrak bawang putih atau suplemen menawarkan alternatif yang praktis. 2. Tomat. Tomat, dengan warna merah cerah dan rasa lezatnya, telah lama menjadi bahan favorit dalam tradisi kuliner di seluruh dunia. Namun, di balik daya tarik kulinernya, buah ini merupakan gudang nutrisi yang menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan jantung. Masalah utama yang dihadapi jantung modern adalah kombinasi dari kolesterol tinggi, tekanan darah tidak terkontrol, dan peradangan kronis. Ketiga faktor ini bekerja bersama menciptakan lingkungan yang sempurna untuk perkembangan penyakit kardiovaskular. Di jantung sifat pelindung tomat terletak senyawa likopen, antioksidan kuat yang bertanggung jawab atas warna merah buah ini. Likopen telah banyak diteliti karena perannya dalam mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Likopen bekerja dengan menetralisir radikal bebas, mencegah stres oksidatif dan peradangan yang merupakan kontributor utama penyakit jantung. Konsumsi rutin makanan kaya likopen seperti tomat telah dikaitkan dengan kadar kolesterol LDL yang lebih rendah. Dengan mengurangi kolesterol LDL, tomat membantu mencegah pembentukan plak arteri, memastikan aliran darah lebih lancar dan mengurangi risiko aterosklerosis. Tekanan darah tinggi juga merupakan faktor risiko signifikan untuk serangan jantung dan stroke. Selain likopen, tomat juga merupakan sumber potasium yang kaya, mineral penting yang berperan dalam kesehatan jantung. Potasium membantu mengatur tekanan darah dengan menyeimbangkan efek sodium dalam tubuh kita. Tomat juga mengandung eskulosida A, saponin unik yang ditemukan terutama di kulit buah.
Penelitian menunjukkan bahwa Esculosida A dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida tanpa mempengaruhi kolesterol HDL secara negatif. Memasukkan tomat ke dalam makanan harian bisa sesederhana menambahkan irisan segar ke salad, memblendernya ke dalam smoothie, atau menikmatinya sebagai dasar untuk sup. Memasak tomat dengan sedikit minyak zaitun dapat meningkatkan penyerapan likopen dalam tubuh. 3. Bayam. Bayam, dengan daunnya yang hijau cerah dan tekstur lembut, telah lama menjadi bahan pokok di dapur di seluruh dunia. Di balik tampilan sederhana ini, tersimpan kekuatan luar biasa untuk melindungi jantung kita dari berbagai ancaman. Masalah kesehatan jantung yang semakin umum saat ini adalah gangguan sirkulasi darah, tekanan darah tinggi, dan kerusakan pembuluh darah akibat stres oksidatif. Kondisi-kondisi ini dapat mengarah pada komplikasi serius seperti serangan jantung. Pusat dari sifat pelindung jantung bayam adalah kandungan nitratnya yang kaya. Setelah dikonsumsi, nitrat ini diubah menjadi oksida nitrat, molekul yang memfasilitasi relaksasi dan pelebaran pembuluh darah. Proses ini meningkatkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah, sehingga mengurangi beban pada jantung. Sebuah studi dalam Journal of Nutrition Research menunjukkan bahwa konsumsi bayam secara teratur menyebabkan penurunan signifikan pada tekanan darah. Selain itu, bayam kaya akan potasium, mineral yang penting untuk kesehatan jantung. Potasium membantu melawan efek sodium dalam tubuh, sehingga membantu regulasi tekanan darah yang efektif. Hanya dengan 2-3 cangkir bayam memberikan sekitar 600 mg potasium, berkontribusi pada asupan harian yang direkomendasikan. Keseimbangan yang tepat antara sodium dan potasium sangat penting untuk menjaga ritme jantung yang sehat. Profil antioksidan bayam semakin meningkatkan manfaat kardiovaskularnya. Senyawa seperti lutein dan quercetin melawan stres oksidatif, kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan arteri dan penyakit jantung. Bayam dapat dinikmati segar dalam salad, ditumis sebagai lauk, atau diblender ke dalam smoothie. Namun, individu dengan riwayat batu ginjal harus berhati-hati karena kandungan oksalatnya, dan pengguna obat pengencer darah perlu berkonsultasi dengan dokter karena kandungan vitamin K bayam. 4. Kubis merah. Kubis merah, dengan warna ungunya yang kaya dan tekstur renyah, mungkin tidak langsung terpikir sebagai sayuran super untuk jantung. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi kekayaan nutrisi yang dapat memberikan dukungan signifikan bagi kesehatan kardiovaskular. Tantangan utama bagi kesehatan jantung di era modern mencakup peradangan kronis, tingginya tingkat kolesterol, dan tekanan darah tidak stabil. Faktor-faktor ini, dikombinasikan dengan gaya hidup kurang gerak, menciptakan kondisi sempurna untuk penyakit jantung. Meskipun rendah kalori, kubis merah kaya dengan nutrisi penting. Secangkir kubis merah mentah hanya menyediakan 28 kalori, namun mengandung 1 gram protein, 7 gram karbohidrat, dan 2 gram serat yang bermanfaat. Kubis merah juga merupakan sumber vitamin C dan K yang sangat baik. Vitamin C berperan dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi peradangan, sementara vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Warna ungu yang kaya pada kubis merah berasal dari konsentrasi tinggi antosianin, sekelompok antioksidan flavonoid. Senyawa-senyawa ini telah dikaitkan dengan banyak manfaat kesehatan, termasuk peradangan yang berkurang dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kadar antioksidan dalam kubis merah sekitar 4,5 kali lebih tinggi daripada yang ditemukan dalam kubis hijau. Riset juga mengungkapkan bahwa wanita yang secara teratur mengonsumsi makanan kaya antosianin mungkin mengalami risiko serangan jantung 11 hingga 32% lebih rendah. Kubis merah juga merupakan sumber serat yang baik, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, dan potasium, yang membantu menjaga tekanan darah yang sehat. Serat membantu mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan mengeluarkannya dari tubuh. Cara termudah mengonsumsi kubis merah adalah dengan menikmatinya mentah dalam salad atau membuat slaw dengan dressing ringan. Kubis merah juga bisa difermentasi menjadi sauerkraut, yang menambahkan manfaat probiotik selain nutrisi yang sudah ada. 5. Cabai. Cabai, dengan sifat pedasnya yang menggoda, telah menjadi bahan pokok dalam masakan di seluruh dunia selama berabad-abad. Namun, di balik sensasi panas yang memberikan kick pada hidangan kita, terletak manfaat kesehatan yang luar biasa untuk jantung. Tantangan utama bagi kesehatan jantung mencakup sirkulasi yang buruk, peradangan kronis, kadar kolesterol tinggi, dan tekanan pada sistem kardiovaskular. Kondisi-kondisi ini bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan penyakit jantung.
Esensi pedas cabai berasal dari senyawa aktif capsaicin. Capsaicin telah terbukti meningkatkan sirkulasi darah dengan mempromosikan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, yang memungkinkan darah mengalir lebih bebas dan mengurangi tekanan pada jantung. Peningkatan sirkulasi ini memastikan bahwa oksigen dan nutrisi penting dikirimkan secara efisien ke seluruh tubuh. Ketika aliran darah terhambat, jantung harus bekerja lebih keras, meningkatkan tekanan dan stres pada otot jantung yang vital. Sebuah studi komprehensif yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Cardiology menganalisis pola diet dan catatan kesehatan dari lebih dari 22.000 individu selama periode 8 tahun. Hasilnya mengejutkan. Mereka yang mengonsumsi cabai lebih dari 4 kali seminggu mengalami penurunan hampir 34% dalam risiko kematian akibat penyakit terkait jantung dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak pernah memasukkannya dalam diet mereka. Cabai juga berperan dalam metabolisme lipid. Capsaicin membantu dalam pemecahan lemak, berkontribusi pada kadar kolesterol yang lebih rendah. Dengan mengurangi kolesterol LDL, cabai membantu mencegah penumpukan plak arteri yang berbahaya. Memasukkan cabai ke dalam makanan bisa dengan menambahkan sedikit cabai cincang ke dalam telur, tumisan, atau membuat saus salsa rumahan. Bagi pemula, cabai yang lebih ringan seperti paprika atau poblano bisa menjadi titik awal yang baik. 6. Brokoli. Brokoli, dengan kuntum hijaunya yang cerah, lebih dari sekadar makanan pokok dalam diet sehat. Sayuran ini adalah sekutu tangguh dalam mempromosikan kesehatan kardiovaskular. Memasukkan sayuran cruciferous ini ke dalam menu dapat memberikan manfaat signifikan bagi jantung. Dalam dunia yang semakin penuh dengan makanan olahan, jantung kita menghadapi banyak tantangan, mulai dari oksidasi kolesterol yang memicu pembentukan plak, hingga peradangan kronis yang dapat merusak otot jantung seiring waktu. Salah satu fitur menonjol dari brokoli adalah kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang kaya. Substansi ini bekerja secara sinergis untuk mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Keduanya merupakan kontributor utama penyakit jantung. Stres oksidatif menyebabkan kerusakan pada sel-sel pembuluh darah, memulai siklus peradangan yang dapat mengakibatkan pengerasan arteri. Antioksidan dalam brokoli membantu menetralisir radikal bebas yang menyebabkan kerusakan ini. Peradangan kronis juga merupakan akar dari banyak penyakit jantung, dan brokoli kaya akan senyawa antiinflamasi. Sulforaphane, senyawa yang ditemukan dalam brokoli, telah terbukti mengurangi penanda peradangan dalam tubuh secara signifikan. Brokoli juga merupakan sumber serat makanan yang sangat baik. Secangkir brokoli yang dimasak menyediakan sekitar 5 gram serat. Diet tinggi serat dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah, karena serat membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat larut dalam brokoli mengikat kolesterol dalam usus, mempromosikan ekskresinya dan menurunkan kadar kolesterol keseluruhan. Ini membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan mengurangi risiko penyumbatan arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung. Cobalah mengukus brokoli hingga renyah dan menyajikannya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih, menambahkannya ke dalam omelet, atau memasukkannya ke dalam smoothie hijau. Konsistensi adalah kuncinya untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. 7. Labu. Labu, dengan warna oranye cerahnya yang khas, lebih dari sekadar hiasan musiman. Sayuran ini adalah gudang nutrisi yang menawarkan manfaat signifikan untuk kesehatan jantung. Baik labu kuning maupun butternut squash menawarkan profil nutrisi yang serupa. Dalam dunia modern dengan tingkat stres tinggi, jantung kita menghadapi banyak tantangan. Tekanan darah tidak terkontrol, kadar kolesterol tinggi, dan pengerasan arteri adalah masalah umum yang dapat menyebabkan kejadian kardiovaskular serius. Salah satu komponen utama yang berkontribusi pada sifat labu yang menyehatkan jantung adalah kandungan potasium yang kaya. Diet tinggi potasium dikaitkan dengan risiko hipertensi dan stroke yang lebih rendah dalam berbagai penelitian. Secangkir labu matang menyediakan sekitar 16% dari asupan potasium harian yang direkomendasikan. Potasium bekerja melawan efek sodium, membantu mengendurkan dinding pembuluh darah dan meningkatkan ekskresi sodium melalui urin. Selain potasium, labu melimpah dengan antioksidan, termasuk beta-karoten, yang tubuh ubah menjadi vitamin A. Antioksidan ini membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL. Dengan mencegah oksidasi LDL, labu berkontribusi pada pemeliharaan arteri yang bersih dan fleksibel. Kandungan serat dalam labu lebih meningkatkan manfaat kardiovaskularnya. Secangkir labu kuning yang dimasak menyediakan sekitar 3 gram serat. Serat larut dalam labu membantu menurunkan kadar kolesterol dengan mengikat asam empedu. Biji labu juga bermanfaat untuk kesehatan jantung.
Biji ini kaya magnesium, mineral penting untuk menjaga detak jantung yang stabil dan tekanan darah normal. Biji labu juga menyediakan lemak sehat dan antioksidan yang mendukung fungsi jantung dan mengurangi peradangan. Labu sangat serbaguna di dapur. Ini bisa dipanggang, direbus, dipuree, atau dikonsumsi sebagai sup. Mulailah dengan menambahkan labu ke dalam smoothie, oatmeal, atau coba sup labu untuk makan malam yang menghangatkan dan menyehatkan jantung. Seperti yang telah kita jelajahi bersama, ketujuh sayuran ini, bawang putih, tomat, bayam, kubis merah, cabai, brokoli, dan labu, menawarkan perlindungan komprehensif terhadap penyakit kardiovaskular melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi. Mulai dari sifat antiinflamasi dan antioksidan hingga kemampuan menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Sayuran ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi jantung kita. Dengan mengintegrasikan mereka ke dalam menu harian, kita mengambil langkah proaktif menuju kesehatan jantung yang lebih baik. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga perlu informasi penting ini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang sayuran pelindung jantung favoritmu, atau bagikan resep yang kamu gunakan. Dan pastikan untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan kamu tetap mengikuti kami untuk tips dan informasi terbaru. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jaga kesehatan jantungmu, karena satu langkah pencegahan hari ini dapat menghindarkanmu dari serangan jantung di masa depan.